Oke, bisa teman-teman lihat kita sudah berhasil mencairkan pinjaman sebesar 2 juta rupiah ya dengan limit pinjaman sama 2 juta rupiah juga dan untuk tenornya selama 120 hari. Dari sebelumnya saya pernah ditolak dari aplikasi ini dan sekarang berhasil mencairkan pinjaman 2 juta rupiah. Nah, untuk caranya silakan teman-teman simak videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Oke, jadi kemarin ada banyak sekali YouTuber yang membahas aplikasi pinjol dan katanya banyak sekali yang sudah berhasil mengajukan pinjaman di aplikasi ini dan sebelumnya pernah ditolak atau ada beberapa YouTuber yang mendapatkan limit kecil pada sebelumnya. Tapi sekarang banyak yang cair dan mendapatkan limit yang cukup besar. Nah, jadi di video kali ini kita akan buktikan apakah benar aplikasi ini memberikan limit pinjaman cukup besar bahkan untuk data busuk seperti saya karena masih ada tunggakan di aplikasi pinjol sebelumnya. Oke, langsung saja kita akan coba cari aplikasinya di Play Store dan ternyata bisa teman-teman melihat untuk aplikasinya sudah lebih dari 10 juta downloader dan untuk ukuran aplikasinya pun cukup ringan dengan ratingnya saat video ini dibuat ya 4,3 dan sudah mendapatkan ribuan ulasan. Oke, langsung saja kita akan install untuk aplikasinya. Nah, sambil menunggu aplikasinya berhasil terinstall, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Di channel ini juga saya sudah upload beberapa video mengenai aplikasi pinjol resmi OJK dengan berbagai macam kriteria ya. Ada yang untuk karyawan, kemudian ada juga untuk buruh, UMKM, bahkan untuk pengangguran ya. Nah, silakan teman-teman cek saja untuk seluruh videonya sudah saya upload di channel ini. Oke, bisa teman-teman lihat untuk aplikasinya sudah berhasil terinstall. Langsung saja kita buka untuk aplikasinya. Nah, lalu saya diarahkan ke halaman utama dari aplikasinya dan di sini ada beberapa izin aplikasi yang harus kita setujui. Lalu saya kembali diarahkan ke halaman selanjutnya dan diminta untuk menambahkan nomor handphone yang aktif. Lalu di tahapan selanjutnya saya diminta untuk memilih mendaftar sebagai peminjam atau sebagai pendana. Nah, saya di sini pilih sebagai peminjam saja. Kemudian untuk kode OTP-nya saya pilih menerima melalui SMS ya. Karena untuk HP yang saya gunakan untuk melakukan pengajuan pinjol tidak ada aplikasi WhatsApp dan untuk kontaknya pun hanya ada 4 yang biasa kita daftarkan di aplikasi pinjol. Nah, lalu setelah memasukkan untuk PIN login di aplikasinya dan saya diarahkan ke halaman utama dari aplikasinya dan bisa teman-teman lihat di sini untuk limit pinjamannya maksimum sampai 80 juta rupiah dengan bunga 0,03 sampai 0,3% dan untuk tenornya dari mulai 3 sampai 12 bulan. Langsung saja di sini saya ajukan untuk pinjamannya. Nah, ternyata di aplikasi ini cukup 2 tahapan saja untuk melakukan pengajuan pinjamannya, yaitu yang pertama informasi dokumen dan yang kedua informasi pribadi. Dan untuk dokumen yang kita gunakan seperti biasa yaitu IKTP, saya coba melakukan foto IKTP terlebih dahulu dan setelah berhasil untuk seluruh data yang tertera di IKTP-nya akan terisi secara otomatis. Kita tinggal mengisi secara manual untuk alamat lengkapnya saja. Dan setelah saya pastikan untuk seluruh informasinya sudah sesuai dengan yang tertera di IKTP, saya coba lanjut ke tahapan verifikasi wajah. Di sini saya hanya tinggal mengikuti arahan atau petunjuk dari aplikasinya saat proses verifikasi wajahnya berlangsung. Lalu saya diarahkan ke halaman yang kedua yaitu untuk mengisi informasi pribadi. Nah, di sini silakan teman-teman isi untuk seluruh informasinya. Dan untuk pengisian informasi pekerjaan, saya isi sebagai wirausaha dengan pendapatan bulanan sebesar 5 juta rupiah. Lalu saya scroll ke bawah dan di bawah saya diminta untuk menambahkan 2 kontak darurat. Nah, saya selalu memastikan untuk kontak darurat yang saya daftarkan di aplikasi pinjol, mengetahui kontaknya didaftarkan ya, bukan untuk penagihan, melainkan untuk konfirmasi saja. Nah, di sini untuk pengajuan pinjaman saya sedang dalam proses peninjauan dan diperkirakan untuk waktunya kurang dari 1 menit dan sambil menunggu kita bisa melanjutkan untuk menambahkan rekening banknya terlebih dahulu.
Dan untuk nama pemilik bank di sini sudah terisi secara otomatis sesuai dengan KTP yang didaftarkan di aplikasi pinjolnya. Di sini saya tinggal memilih bank tujuan dan nomor rekening yang akan kita gunakan untuk pencairan pinjamannya. Oke, bisa teman-teman lihat di sini saya berhasil mendapatkan limit pinjaman sebanyak 2 juta rupiah dan paling kecil yaitu sebesar 200 ribu rupiah dengan dua pilihan periode yaitu 120 hari dan 90 hari. Di sini saya akan pilih sebanyak 120 hari saja, kemudian langsung saja kita ajukan untuk pinjamannya sekarang. Dan di halaman selanjutnya, saya diminta untuk mengisi perjanjian pinjaman. Tentu saja saya selalu membaca dan memahami terlebih dahulu isi dari perjanjian pinjamannya. Kemudian langsung lanjut ke tahapan selanjutnya untuk menandatangani isi dari perjanjian pinjaman tersebut secara digital. Nah, lalu muncul pop-up seperti ini, yaitu kita diminta untuk mengisi rating dan ulasan dari aplikasinya, dan saya memberikan bintang 5, kemudian memberikan ulasan yang baik juga. Nah, saya berharap jika memberikan ulasan yang baik dan memberikan bintang 5, semoga saja bisa mempengaruhi untuk pengajuan pinjamannya. Dan langsung saja saya melakukan penarikan pinjamannya untuk seluruh total dananya sebesar 2 juta rupiah, dan di sini untuk statusnya penarikan sedang ditinjau. Kita tinggal menunggu saja untuk dananya berhasil dicairkan ke rekening pencairannya. Nah, setelah dananya berhasil dicairkan, di sini untuk angsurannya sudah langsung keluar dengan nominal Rp348.000 ya untuk pinjaman sebesar 2 juta rupiah dengan periode selama 120 hari. Oke, jadi saya sudah berhasil mencairkan untuk pinjamannya dan memang berdasarkan ulasan terbaru, banyak yang berhasil cair tapi tetap ada yang mengeluhkan bunga yang cukup tinggi dan penagihan yang terkesan agresif jika memang telat bayar. Jadi aplikasi ini memang terdaftar resmi di OJK dan saat ini terlihat lebih longgar dalam proses pencairannya, tapi tetap harus hati-hati terutama soal bunga dan denda keterlambatan. Pastikan hanya mengajukan pinjaman jika benar-benar mampu membayar tepat waktu. Kalau kamu dulu pernah ditolak juga dari aplikasi ini, mungkin sekarang saatnya coba lagi, tapi ingat bukan berarti asal ambil pinjaman. Selalu siapkan strategi buat bayar, jangan cuma tergiur cair cepat, tapi nanti untuk pembayarannya sulit sehingga bisa terkena denda dan bahkan untuk reputasi BI checking teman-teman akan rusak ya. Dan jika teman-teman belum mengetahui aplikasi pinjol mana yang resmi dan diawasi OJK dan aplikasi pinjol mana yang ilegal, teman-teman bisa menonton video saya khusus cara mengecek aplikasi pinjol resmi yang diawasi oleh OJK terbaru Februari 2025. Nah, jangan lupa subscribe channel GoVlog ID ini biar kamu dapat info pinjol terbaru dan jujur dari pengalaman langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.